wabarakatuh. Saya Nurvinda Saputri. Di sini kita akan belajar pemasangan NGT untuk nutrisi pada bayi ya, bila bayi bermasalah pada saat dia pemberian nutrisinya tidak baik. Atau untuk orang dewasa juga bisa nih. Tapi sondenya yang jelas bukan yang seperti ini ya, dia lebih besar. Nah, dekatkan alat-alat semua berada di kanan kita atau kanan petugas kesehatan, atau juga boleh kalau misalnya kita kidal, boleh di sebelah kiri kita, tergantung senyamannya dari petugas kesehatan ya. Semua alat berada di posisi sebelah kanan supaya ergonomis. Nah, kemudian cuci tangan ya, cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kemudian atur posisi bayi semi fowler. Jadi kalau misalnya pada bayi, pastikan di bedong saja supaya bayi tidak melakukan pergerakan atau aktivitas yang mengganggu tindakan kita. Tapi kalau misalnya ada yang membantu kita, asisten atau keluarga pasien untuk membantu memegangi, boleh. Kemudian jangan lupa meletakkan alas di bawah bayi supaya pada saat nanti kita melakukan tindakan, bayinya tidak kotor ya. Nah, di sini pastikan ujung sonde ini dimasukkan dari puncak lubang hidung ke dalam telinga bawah sampai ke prosesus sifoidius. Contohnya seperti ini. Ya. Dari ujung lubang hidung ya, dari ujung lubang hidung sampai ke bawah telinga. Nah, kita tekan sampai di bawah telinga. Kemudian dari bawah telinga kita ke sampai PE, prosesus sifoidius. Nah, di sini sudah ada batasnya nih. Nampak ya batasnya. Nah, ini tidak boleh nempel nih di bagian pipi bayi seperti ini, tidak boleh. Jadi harusnya di luar. Jadi ini kosong ya, tidak boleh menempel. Kalau menempel nanti tidak steril lagi, tidak bersih ya. Nah, ini saya contohkan untuk menempelnya, tapi nanti pada saat dilakukan jangan ditempel ya. Ini hanya untuk memastikan bahwa letaknya di sini. Oke, dari sini ya, lubang hidung, bawah telinga ya kan, sampai ke PE, sampai ke bagian prosesus sifoidius. Oke. Nah, kita ulang ya, dari sini kemudian ke sini. Oke. Nah, kita sudah ada nih, kita tandain bisa, oh ini kan ada nomornya nih 20. Oh ternyata 20 lebih. Kita bisa lah ya kira-kira, karena sudah ada patokannya, sudah ada garisnya, kita bisa memberikan jelly. Kita berikan jelly kepada selangnya supaya licin dan mudah untuk memasukkannya. Oke, letakkan di kasa. Boleh langsung di sini. Juga boleh ya. Silakan dibuat senyaman mungkin. Boleh kita usapkan bagian ujungnya. Kita mulai memasukkannya. Pastikan untuk memasukkannya pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Kemudian pastikan bayi untuk ada refleks menelan, kita masuk. Ada refleks menelan, kita masuk. Kita coba ya. Oke, kita coba. Ayo adik, sabar ya. Oke. Masukkan, pastikan dia refleks menelan.
masukkan refleks menelan, masukkan, ada refleks menelan, terus sampai batas 20 cm lebih tadi ya. Oke, di sini sudah ada batasan hampir 20. Kita lanjutkan sedikit lagi. Oke. Untuk memastikan bahwa ini masuk dengan sempurna atau tidak, bisa kita periksa menggunakan stetoskop. Kita dengarkan. Kita tes dulu. Kita coba masukkan speed ya. Oke. Di sini dilihat kosong untuk mencoba memasukkan udara, apakah nanti ada suara gerubuk-gerubuk ya atau tidak. Kita coba. Ya, ternyata ada suaranya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita mau coba dengan cara yang lain bisa ya. Pastikan suaranya terdengar. Kalau kita sedikit ragu, boleh kita coba dengan cara yang lain. Kita boleh siapkan air hangat, air matang ya. Kemudian kita bisa cek pada saat dia melakukan pernafasan, apakah di sini ada seperti gelembung-gelembung atau tidak. Pastikan kalau misalnya ada gelembung-gelembungnya, berarti dia sudah masuk dengan baik. Maka kita bisa berikan makanan itu dengan baik. Makanan yang diberikan biasanya cair ya, kalau nggak susu, ASI dari ibunya kita boleh masukkan ke dalam sepetnya ya, ASInya ibunya boleh kita masukkan, kemudian boleh kita berikan ya. Oke, misalkan ASInya kita berikan sebanyak ini, kita boleh berikan. Berikanlah secara perlahan, dikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, kasihan adiknya. Oke, sampai habis. Oke, bila sudah habis, bereskan seperti biasa, kemudian kita tutup. Nah, kita klem ya atau plester bagian supaya dia tidak, pada saat melakukan pergerakan, plasternya tidak terlepas. Oke, silakan di plaster supaya aman ya. Plaster sesuai kebutuhan ya. Nah, sekiranya dirasa kurang aman, boleh ditambah plasternya supaya pada saat bayi melakukan pergerakan, bayi dari selang ini tidak terganggu. Oke, dari sini kita bisa memantau nanti pada saat bayi waktunya diberikan nutrisi, maka silakan diberikan ASI atau makanan pendamping yang biasa diberikan. Nah, kapan harus diganti Bu selangnya? Nah, kalau selangnya itu dilihat boleh diganti 2 kali 24 jam ya, atau sekiranya kok kotor sekali, boleh 1 kali 24 jam supaya tidak terjadi infeksi karena kotor itu tadi ya. Setelah kita melakukan pemasangan NGT pada bayi atau orang dewasa, kita bereskan kembali, kita pastikan bayi dalam keadaan nyaman, pasien dalam keadaan nyaman, sehingga kita bisa meninggalkan pasien dengan baik. Kemudian beritahu keluarga pasien bahwa ini sedang dilakukan pemasangan NGT untuk pemberian makan pada bayi atau orang dewasa. Baik, itu tadi sekilas praktikum tentang NGT. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari
Oke, bila sudah selesai, kita boleh berpamitan dengan pasiennya. Pastikan untuk selalu mengawasi dan observasi kepada pasiennya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.